Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Firjani Mardia dari kelas 2020B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan NPM 202151069. Dan di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah Produksi dan Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardian Nugraha. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya sebelum menyampaikan materi inti, saya akan menyampaikan kompetensi terlebih dahulu dengan kompetensi yang pertama ada kompetensi inti sebagai berikut. Lalu ada kompetensi dasar sebagai berikut. Dilanjut kepada materi inti. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Baik. Nah, bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah limit dengan x menuju A, yaitu fx sama dengan L. Limit fungsi aljabar terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nilai x mendekati satu titik. Dengan cara penyelesaian nilai x mendekati berhingga adalah dengan substitusi, pemfaktoran, dan dikalikan dengan akar sekawan. Nah, yang kedua ada nilai x mendekati tak hingga. Dengan cara penyelesaian nilai x mendekati tak hingga adalah dengan variabel pangkat tertinggi dan dikalikan dengan akar sekawan. Hasil perhitungan limit fungsi aljabar tidak boleh 0/0 karena nilainya akan tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya ada cara menghitung nilai x mendekati satu titik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cara menghitung nilai x mendekati satu titik ada tiga cara. Yang pertama ada substitusi. Nah, substitusi dilihat apabila jika dari hasil substitusi tidak diperoleh nilai dengan bentuk tertentu seperti 0/0, tak hingga per tak hingga, lalu 0 dikali tak hingga, lalu tak hingga, negatif tak hingga, dan sebagainya, maka nilai tersebut menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Dengan contoh soalnya adalah limit x menuju 0 dengan x pangkat 3 dikurangi 16x ditambah 24 per x kuadrat ditambah 4x ditambah 12 sama dengan. Untuk cara ini, kalian bisa mensubstitusikan terlebih dahulu angka 0 ke dalam variabel x. Didapatkan 24 per 12, yang hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya ada cara yang kedua yaitu faktorisasi. Nah, cara menghitung faktorisasi ini adalah apabila hasil substitusi diperoleh nilai tak tentu, maka kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu, sehingga bentuknya menjadi bentuk tak tentu. Nah, kemudian kita lanjutkan menggunakan strategi substitusi sehingga diperoleh hasilnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Limit x menuju 9 dengan akar x dikurangi 3 per x dikurangi 9. Nah, cara ini dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawannya. Akar x dikurangi 3 per x dikurangi 9 dikali dengan akar x tambah 3 per akar x tambah 3. Lalu dikalikan dan hasilnya didapat limit x menuju 9 dengan x kurang 9 per x kurang 9 dikali akar x ditambah 3. Nah, lalu kita masukkan, operasikan x min 9 yang x min 9 saling coret, hasilnya menjadi 1 per akar x ditambah 3. Nah, dalam cara ini strategi substitusi diperlukan, yaitu memasukkan angka 9 kepada variabel x. 1 per akar 9 ditambah 3, hasilnya adalah 1 per 6. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan atau mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi dan strategi faktorisasi, hasil keduanya adalah bentuk tertentu. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mensederhanakan dengan strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan, lalu kita gunakan kembali strategi substitusi dengan contoh soal sebagai berikut. Nah, terdapat contoh soal limit x menuju 3 dengan x kurang 3 per akar dari x tambah 4 dikurangi akar 2x tambah 1 dan dikalikan dengan akar sekawannya yaitu akar x tambah 4 ditambah akar 2x tambah 1 per akar x tambah 4 ditambah akar 2x tambah 1. Didapatkan hasil limit x menuju 3 dengan negatif dari x tambah 4 ditambah akar 2x tambah 1. Nah, di sini kita perlu menggunakan langkah substitusi kembali dan didapat hasilnya yaitu negatif 2 akar 7. Nah, selanjutnya ada cara menghitung nilai x mendekati tak hingga. Nah,
Cara ini ada dua cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Apa sih membagi dengan pangkat tertinggi? Nah, solusi bentuk fx per gx dapat ditentukan dengan menggunakan strategi membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu membagi pembilang fx dengan penyebut gx dengan x pangkat n, di mana nilainya tersebut adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx. Nah, strategi ini dijalankan karena dengan menggunakan strategi substitusi akan menghasilkan bentuk tak tentu. Baik, dengan contoh sebagai berikut. Limit x menuju tak hingga dengan 8x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dibagi 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7. Dibagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2, maka didapatkan hasil 2 karena 8 dikurangi 0 ditambah 0 per 4 ditambah 0 dikurangi 0. Hasilnya 8 per 4 yaitu didapat 2. Langkah yang kedua yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Apabila solusi limit bentuk irasional dengan menggunakan strategi substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, maka langkah selanjutnya kita menggunakan strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan. Kemudian dilanjutkan dengan strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Jika nilai fx dan gx adalah fungsi irasional, maka fx plus gx bentuk sekawannya adalah fx min gx, dan fx min gx bentuk sekawannya adalah fx plus gx. Jadi, plus dengan min itu bentuk sekawan dan min dengan plus itu bentuk sekawannya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Limit x menuju tak hingga dengan akar x tambah 7 dikurangi akar 3x per 2. Dikalikan dengan akar sekawannya yaitu akar x plus 7 ditambah akar 3x per akar x plus 7 ditambah akar 3x. Didapatkan dengan dilanjutkan dikalikan dengan pangkat tertinggi, didapat negatif tak hingga per 2 yaitu hasilnya negatif tak hingga. Nah, materi mengenai limit fungsi aljabar telah selesai. Sekarang teman-teman bisa berlatih dengan soal-soal yang saya berikan atau teman-teman bisa mencari soal-soal mengenai limit fungsi aljabar. Nah, soal-soal yang pertama yang saya berikan, teman-teman bisa memasukkan nama teman-teman terlebih dahulu. Misal nama saya Desi dengan kelas B, lalu teman-teman tekan tombol warna hijau, lalu akan muncul soal di mana soal tersebut berkaitan dengan materi yang setelah saya paparkan, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Ada 5 soal dan teman-teman bisa menyelesaikannya dan teman-teman akan mendapatkan penilaian apakah teman-teman paham akan materi tersebut atau tidak. Sekian materi tentang limit fungsi aljabar. Terima kasih. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.